Halo semuanya, kembali lagi bersama channel EM Storytelling. Di sini Mimin akan menceritakan strategi-strategi apa saja yang akan dipakai Kun dalam menghadapi musuh-musuhnya. Oh ya, ini mengandung spoiler guys. Jadi kalau tidak mau terkena spoiler bisa tutup videonya ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Oke, yang pertama, strategi pengalihan Kun. Kun melawan Kisea. Nah, Kun bertemu dengan adiknya di lantai tersembunyi dari kereta neraka. Di sini adik Kun yang bernama Kisea menyandra Miseng. Kisea mengajak Kun bermain permainan nyawa. Permainannya sederhana, yaitu melawan Kisea. Jika Kun menang, maka Kun harus membunuh Kisea dan mengambil Miseng yang sedang tidak sadarkan diri, atau bisa dibilang menyelamatkan Miseng. Tapi kalau Kun kalah, maka Kun pasti bakalan mati di tangan Kisea. Kisea melakukan permainan nyawa ini karena Kisea sangat dendam kepada Kun dan sangat amat ingin membunuh Kun. Lalu pertarungan pun dimulai. Kisea dengan kecepatan yang luar biasa menghampiri Kun yang sedang dalam kewaspadaan yang sangat tinggi. Beberapa detik kemudian setelah Kisea menghampiri Kun, Kisea sudah berada di belakang Kun dengan pisau yang sudah siap untuk menusuk Kun dari belakang. Namun Kun mengetahui apa yang akan Kisea lakukan, sehingga Kun menggunakan leg house-nya untuk menahan serangan itu. Sangat disayangkan sekali, Kisea mengeluarkan leg house kecil yang bernama Baby Glower, sehingga membatalkan kemampuan leg house milik Kun. Jadi mau tidak mau, Kun mengeluarkan pisaunya untuk menakis pisau milik Kisea. Namun Kun tetap mengalami kesulitan dalam menakisnya karena serangan Kisea seperti kilat, sehingga Kun tertebas oleh pisau Kisea. Akhirnya Kun berlutut akibat serangan Kisea itu. Ketika Kisea ingin menancapkan pisau itu ke punggung Kun, tiba-tiba Kun menyeruduk perut Kisea dengan kepalanya. Kisea terlempar beberapa langkah ke belakang. Setelah itu Kisea merendahkan cara yang dipakai Kun. Namun saat Kisea melihat sandranya, Kisea kaget karena sandranya sudah menghilang. Kun pun menjelaskan kepada Kisea kalau dia sengaja tertebas oleh Kisea agar Kisea bisa fokus padanya. Saat Kisea fokus kepada Kun memerintahkan leg house miliknya ke tempat sandra. Bagi Kisea, sandra itu tidak terlalu penting. Yang terpenting dan menjadi prioritas utama dari Kisea adalah membunuh Kun. Saat Kisea ingin menancapkan pisaunya, tiba-tiba leg house Kun kembali dan menakis pisau milik Kisea, lalu berteleport. Oke, Mimi jelasin kenapa Kisea tidak menggunakan baby growlernya. Karena Kisea itu terlalu fokus pada Kun, sehingga dia tidak memperhatikan sekitarnya. Jadi baby growlernya tidak diaktifkan. Di sini Kun hanya memprioritaskan menyelamatkan Sandra. Jadi strategi Kun kali ini hanya mengalih-alihkan lawannya dengan santuy tapi berisiko tinggi. Oke, yang kedua, strategi Kun dalam usaha melarikan diri dari lawan hack ranker bernama Jin Sung Ha. Di sini Mimin mau jelasin dulu sebelum lanjut ceritanya agar kalian gak bingung guys. Aturan menara tidak memperbolehkan hack ranker berada di lantai reguler. Kalau semisal ada, gak boleh memakai kekuatan penuhnya. Itu semua aturan dari menara. Jadi di sini ceritanya Bam dilarang menaiki kereta neraka oleh Jin Sung. Tapi Bam bersikeras ingin pergi ke kereta. Maka dari itu, Kun memikirkan strategi untuk bisa menjauhkan Jin Sung Ha dari Bam. Kalau menyerang langsung memakai seluruh anggota tim Bam, pasti tidak akan menang, meski kekuatan Jin Sung Ha itu sudah dibatasi. Tapi, Kun sudah mendapatkan caranya. Caranya seperti ini guys. Pertama, Bam, Kun, dan Rak atau buaya menghadapi langsung Jin Sung Ha. Kedua, Bam harus mengatakan langsung kalau sekarang dia akan pergi ke kereta neraka, supaya Jin Sung Ha marah dan gak curiga rencana Kun. Ketiga, Bam, Kun, dan buaya langsung lari menuju kereta, karena anggota tim sudah ada di depan kereta. Tapi setelah lari secepat mungkin, Jin Sung Ha sudah ada di depan 3 orang ini. Setelah Jin Sung Ha berada di depan mereka, dia berkata, "Meski kekuatanku sudah dibatasi, aku masih bisa menangkap kalian, meski hanya dengan 1 kaki saja." Sangat keren nih guys kata-kata Jin Sung Ha. Kata-kata yang mengintimidasi sekali nih guys. Oke, kita lanjut. Rencana keempat, buaya menghadapi Jin Sung Ha.
untuk mengulur waktu beberapa detik. Kelima, Bam lari menggunakan Shinsu, sedangkan Kun menghadang Jing Sung Ha. Setelah Bam sampai di depan kereta, Jing Sung Ha sudah ada di belakang Bam. Lalu anggota tim yang lain yang sudah ada di depan pintu kereta menghadang Jing Sung Ha. Tapi meski begitu, sebelum Bam masuk ke kereta, semua anggota tim dikalahkan. Akhirnya, leg house teleportasi yang sudah dipasang di depan kereta diaktifkan, sehingga semua anggota tim Bam berada di dalam, bersama Kun dan buaya yang sudah babak belur. Sedangkan Jing Sung Ha ada di luar. Setelah itu, pintu ditutup lalu pergi. Jadi, anggota tim Bam bisa lolos dari Jing Sung Ha. Oh ya, Mimin jelasin. Ketika awal mula bertemu langsung dengan Jing Sung Ha, mereka sudah ada di pesawat, lalu memancing Jing Sung Ha keluar pesawat, lalu menggunakan teleportasi untuk kembali lagi ke pesawat. Setelah pesawat itu take off, maka Jing Sung Ha harus mengejar dengan kekuatan penuhnya. Tapi dalam aturan menara itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini strategi Kun berhasil, guys. Oke, yang ketiga yaitu menangkap Sweet Fish. Kun melawan Rahel. Di sini Mimin akan jelaskan peraturannya terlebih dahulu, guys, agar kalian itu tidak bingung, guys. Peraturan pertama, pemain harus menangkap Sweet Fish yang ada di dalam tangki air yang sudah disediakan tanpa membunuhnya. Peraturan kedua, pemain yang membunuh ikannya baik sengaja maupun tidak, pemain itu langsung kalah. Dan tim lawan akan menang dan mendapatkan $15. Peraturan ketiga, para pemain boleh menangkap ikannya sekuat tenaga. Peraturan keempat sekaligus peraturan yang terakhir yaitu pemain diperbolehkan untuk membunuh lawan mereka. Hadiah dari pemenang adalah mendapat $15 dan yang kalah akan kehilangan $15. Di sini Kun berhadapan dengan Rahel. Oke guys, kita lihat strategi apa saja yang akan ditunjukkan oleh Kun untuk menghadapi Rahel ini. Ketika Kun dan Rahel sampai di tangki air, Kun melihat Sweet Fish yang ada di tangki air. Kemudian Kun terdiam sejenak lalu Kun berbicara kepada Rahel. "Kau mau mencobanya duluan?" Dengar itu, Rahel curiga dan berkata, "Apa?" Kun tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, tidak masuk akal kalau kita bermain ini tanpa memberimu kemudahan. Tentu saja aku pasti akan memenangkan pertandingan ini. Tapi, aku akan memberimu kesempatan, karena ini terlalu mudah untukku." Mimin juga curiga, pasti ada jebakan yang disediakan Kun untuk Rahel ini, guys. Tapi Mimin nggak tahu itu apa. Oke, kita lanjut saja, guys. Di sini Kun terus memprovokasi Rahel. Rahel sangat kesal mendengar hinaan dari Kun dan membalas dengan berkata, "Aku mengerti seberapa besar kau merendahkanku, tapi biar aku tunjukkan kepadamu bahwa aku tidak seperti yang kau pikirkan." Setelah itu Rahel mengeluarkan leg house dan mengangkat Sweet Fish keluar tangki air itu. Rahel mengangkat Sweet Fish itu dengan sangat mudah sekali. Ketika Mimin melihat Rahel dengan mudahnya mengangkat Sweet Fish untuk ditangkap, Mimin terkejut. Rahel berpikir kalau dia akan menang. Setelah itu Kun berkata, "Tidak, kau tidak bisa menangkap ikan itu, karena Sweet Fish itu terlalu besar untuk kau tangkap." Rupanya setelah keluar dari tangki, Sweet Fish itu langsung berubah jadi besar, sehingga Rahel kaget dan tak mampu menangkapnya. Ketika Sweet Fish itu ingin memakan Rahel, Kun langsung menghentikan Sweet Fish itu dengan leg house-nya dan menangkapnya. Sebelum menangkapnya, Kun berkata, "Sudah aku bilang kau tidak akan bisa menangkapnya. Di masa depan pun kau tidak akan bisa, karena apapun yang kau coba dapatkan, aku akan mengambilnya darimu." Dengan tatapan intimidasi yang sangat kuat. Rupanya penjelasannya kenapa Sweet Fish itu bisa menjadi besar itu karena asalnya Sweet Fish itu memang ukurannya besar dan air yang ada di tangki itu mempunyai kemampuan untuk mengkompres ukuran Sweet Fish itu. Itu mengapa ketika Kun melihat Sweet Fish di tangki untuk pertama kalinya, Kun terdiam sejenak. Kun tahu kalau itu akan membesar, maka dari itu Kun menjebak Rahel dengan mempersilahkan Rahel menangkap duluan. Benar-benar jenius Kun ini, guys. Oke, kita lanjut yang keempat. Kun melawan Rahel lagi. Permainan ini masih tentang dalar, bisa dibilang kelanjutan dari yang sebelumnya. Di sini Mimin akan kasih tahu peraturannya. Pertama, Kun harus membawa Sweet Fish yang sudah menjadi besar sampai ke pusat dalam keadaan hidup. Jika Sweet Fish mati, maka Kun dianggap gagal. Peraturan kedua, tiap satu tim berisikan 2 orang, kecuali tim Kun ada 3 orang. Peraturan ketiga, dalar bisa dipakai untuk menutup atau membuka jalan.
dengan syarat sesuai dengan jumlah dalar yang dipakai ketika ingin membuka atau menutup. Contoh, jika Kun menutup jalan dengan memakai 2 dalar, maka lawan atau teman yang ingin membuka harus memakai 2 dalar juga atau lebih. Di sini Kun dijebak oleh pengawas permainan. Jadi tim-tim musuh di dekat jalan Kun. Saat Kun berjalan, tim musuh yaitu Rahel melihat Kun. Saat ini Rahel sangat ingin untuk membalas dendam kepada Kun karena sebelumnya dipermalukan. Tapi Rahel tahu kalau dia menyerang sekarang maka akan kalah. Maka dari itu Rahel menunggu sampai hampir di pusat, lalu Rahel akan muncul. Kalau Kun menutup jalan, maka di sana sudah ada Kasano yang sudah menunggu. Jadi Rahel mengatur strategi ini untuk mengalahkan Kun. Saat Kun hampir sampai di pusat, maka Rahel muncul dan juga Kasano. Saat melihat Kun dikepung, Kun pun sudah mengira itu. Maka dari itu, si buaya atau rak datang ke Kun. Melihat itu Rahel kaget. Kenapa bisa ada bala bantuan? Kun menjelaskan, saat dia berjalan, dia menutup beberapa jalan memakai dalar untuk mengarahkan tim lawan atau tim kawan mengikutinya. Ini sebenarnya keberuntungan Kun guys. Untung yang ngikuti itu temannya sendiri. Coba kok musuhnya, tambah berabe nih guys. Akhirnya Rahel kalah lagi. Tapi sebelum itu Kun mengajak duel 1 lawan 1 dengan Rahel secara adil dan seimbang. Kalau permainannya mengasah otak, pasti Rahel kalah lagi. Tapi kalau permainannya itu mengadu kekuatan, pasti gak seimbang juga. Maka Kun menawarkan permainan lempar koin. Apabila yang muncul itu adalah kepala, maka Kun yang menang. Tapi kalau yang muncul itu adalah ekor, maka Rahel yang akan menang. Permainan ini jika dilihat pasti mengadu keberuntungan. Tapi Mimin yakin pasti ada maksud tersembunyinya guys. Setelah koin dilempar, rupanya yang keluar adalah kepala. Maka Kun yang menang. Ternyata dugaan Mimin salah guys. Rupanya Kun memilih permainan ini untuk mengetahui siapa yang dicintai oleh dewa, atau apakah dewa itu adil apa tidak. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.